Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Jamaah Masjid Taklim Masjid An-Nur ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu punika kita pangastu saged kempal utawi dipun kempalake dening Allah wonten panggenan ingkang minangka arupi masjid utawi tempat sujud. Mugi-mugi kanthi dilandasi niat ingkang sae lajeng ugi manggen wonten panggenan ingkang sae lan insyaallah kita sami kempal kalih tiang-tiang ingkang kagungan niat sae saestu punapa ingkang hajat kita pangestaya enggal dipun kabulake dening Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan di matan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng para keluarganipun, para sahabat saha para pendherekipun. Insyaallah dumugi kita pangestaya. Amin Allahumma. Ingkang nomor 3 monggo sekedhik mawi sekedhik kita berusaha untuk ningkatake takwa tengarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan cara diantaranya mau mencari ilmu, kemudian mau mengamalkan, syukur bisa istiqomah lan anyenipun nindakake kala wau namung dilandasi lillahi ta'ala atau mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang insyaallah dipun mulyakaken semua taala punika kleresan tasih sawal menawi nggih. Nek mboten sawal nggih lompat ing sawal boten punapa. Kula sepindah malih ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun mbok menawi wonten klintu utawi salah. Lan tentu kemawon kula sampun ngrumiyini mbok bilih kula sampun memberi maaf lan mendoakan dumateng panjenengan mbok menawi wonten kekhilafan utawi wonten kekeliru. Mugi-mugi kanthi saling memaafkan insyaallah akan mempermudah langkah-langkah kita ke depan, terutama dalam hal beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menarik apa yang dingendikake oleh takmir Pak Patna sangat menarik. Sedikit apa wau? Sedekah di hari Jumat yang berkah dan istiqomah punika amal ingkang saestu dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Terus amal yang paling dicintai oleh Allah sedikit tapi istiqomah. Punika nggih asring kula aturake dumateng panjenengan. Termasuk bapak kula asring ngemutake dumateng kula. Yaitu apa? Untuk sholat tahajud tidak usah banyak-banyak. Tapi istiqomah. Lah mugi-mugi kanthi istiqomah kala wau kita saestu napa ke depan akan memetik hasilipun. Di dunia kita petik sedekah normalnya sedekah hari Jumat. Hari Jumat, hari yang mulia. Hari rayanya orang-orang sewu ingkang miskin atau hajinya orang-orang yang miskin atau yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji. Maka itu masya Allah. Maka
sinten ingkang saged istiqomah, insyaallah tergantung apa itu termasuk orang-orang ingkang bejo. Artinya memperoleh pahala di antaranya apa? Musibah badhe dipun sebagai kafarat atau pengganti atau petebusan untuk segala musibah. Terus di antaranya itu. Nah, tentu yang lainnya apa? Masya Allah. Ini zamannya zaman susah. Maka sedekah yang paling bagus itu memberi makanan. Memberi makan seorang sama dengan memberi makan makhluk sedunia. Masya Allah. Normalnya banyak kerso istiqomah. Dan mungkin punapa ingkang dipun ngendikake takmir kala wau jamaah saged nindakake. Amin Allahumma. Tentu dilandasi kanthi napa? Pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula ngemutan sekedhik mboten sah jor-joran nek dilandasi nafsu. Terus yang penting apa? Yang penting ikhlas. Nasi, sayur, apa niku ikan atau telur kalau ikhlas. Kalau mau anu lagi monggo. Nasi, sayur, terus daging nyemangga. Yang penting apa? Ikhlas. Jamaah yang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kira langkung 45 menit kok badhe matur wonten ngarsa panjenengan. Punika bismillah. Ternyata kita ngaji kitab Tangkihul Qaul punika sampun masuk ke bab yang ke-6. Atas bab yang ke-6 membahas tentang fadilatul wudu utawi fadilah atau keutamaan wudu dalam hal berwudu. Atas punika dipun kawiti kanthi dawuhipun Rasulullah Muhammad SAW, ma min abdin walam mur'atin tawaddo'a fa asana wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah wa walaqallahu ta'ala min kulli qutratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ingkang atosipun sinten tiyang atau siapa saja, yakni baik laki-laki maupun perempuan, kemudian orang tersebut kerso menyempurnakan wudu pun, jadi mereka berwudu dengan menyempurnakan syarat rukun pun, kemudian setelah berwudu orang tersebut membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr ngantos akhiripun, mongko Allah bakal paring marang dhewekne saben-saben sak huruf 100 derajat keluhuran. Ada berapa ratus itu surat Al-Qadr itu? Pada setiap huruf akan diberi balasan yang apa? 100 derajat keluhu. Dan setiap tetesan air wudhu ini Allah akan dijadikan malaikat, yang malaikat tadi akan memintakan ampun kepada orang yang wudhu tadi sampai dengan hari kiamat. Masya Allah. Atas inilah ya. Maka wudhu punika dipun perintahake dening Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Terus ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, ini sifatnya khusus. Kalau ya ayyuhannas sifatnya umum, kalau ini sifatnya khusus. Khusus siapa? Amanu hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman berarti tidak termasuk. Artinya wudu itu apabila orang yang tidak beriman berwudu, maka wudunya tidak bisa diterima.
Nah, maka di sini Allah hanya mengingatkan kepada orang-orang yang telah beriman. Untuk apa? Idza qumtum ila sholat, nalikane sira kabeh arep do nindakake sholat. Jadi ketika panjenengan badhe nindakake ibadah sholat, kemudian panjenengan dalam kondisi berhadas, artinya bisa hadas kecil, di antaranya pipis atau buang air besar, atau kalau hadas besar dengan cara mandi junub, punika perintahipun Allah nek hadase kecil, fagsilu wujuhakum. Fagsilu padha maswa sira kabeh. Pundi sing dimasuk wujuhakum. Wajah ira kabeh. Artinya Allah perintah untuk membasuh wajah atau muka. Mulai kapan? Mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ini wajah. Kalau fikirnya diterangkan detail. Tapi panjenengan menenek wudhu sampun insya Allah sampun sah. Nah nanti dengan ilmu ini akan bisa disempurnakan apabila belum sempurna. Yang sudah sempurna maka tindakake ngantos akhir hayat. Dengan demikian apa? Akan ada semangat atau tambahan keyakinan. Nah, maka ternyata yang pertama kata Allah, bagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian semua. Kemudian yang kedua, wa'aidiyakum, kemudian kedua tangan kalian ilal marafiqi, sampai pada siku. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum, kemudian basuhlah sebagian dari kepala. Membasuh sebagian kepala, ada yang hanya ubun-ubun, ada yang sampai seperti itu. Warjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki hingga mata kaki. Jadi namun itu tok. Al-Qur'an pun namun mengatakan wajah, kemudian kedua tangan, kemudian sebagian kepala atau sirah, kemudian kedua kaki sampai dengan mata, kedua mata kaki. Itu Al-Qur'an mengatakan. Nah, kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW hingga dikutip para ulama, maka wudhu itu disempurnakan dengan berbagai macam contoh atau hadis dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ning sak boten-boten pun punika ayat yang melandasi kita punika apabila mau mengerjakan ibadah sholat, apabila dalam kondisi hadas, punika kita diperintah untuk berwudu. Nah, maka oleh ulama ini termasuk yang dikatakan rukunnya wudhu. Rukunnya wudhu itu ada 6. Itu jadi ini 4 ini ditambah 2. Yang pertama niat, yang terakhir tartib atau berurutan. Nah, seperti itu. Jadi rukunnya tahu syaratnya harus muslim, harus balik dan sebagainya. Kemudian rukunnya kita harus niat membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, membasuh bagian kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, kedua mata kaki, kemudian tartib berurutan. Nah, seperti itu. Artinya tidak bisa dibolak-balik, harus tertib. Nah, seperti itu. Nah, maka orang yang telah menyempurnakan wudhu pun syarat rukunnya mereka berso, artinya mereka beramal dilandasi dengan ilmu. Kemudian setelah berwudu mereka mau sholat membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka Allah akan apa? Akan memberikan yakni derajat keluhuran, setiap hurufnya 100 keluhuran. Ini masya Allah. Kemudian air yang jatuh dari kita wudu itu akan dijadikan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memintakan ampunan kepada orang yang berwudu tersebut. Maka inilah bahagianya orang-orang yang telah beriman. Alhamdulillah. Kemudian hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a tsumma qama ila sholati fa innahu yahruju min khati'atihi kayauma waladat
Terus wonten ing mriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sinten tiyang atau siapa saja mereka yang mengambil wudhu atau mengerjakan wudhu untuk menjalankan ibadah sholat, yakni dengan wudhu yang sempurna, itu syarat rukunnya mereka kerjakan, kemudian orang tersebut berdiri lajeng nindakake ibadah sholat, mongko tiyang kala wau resik saking sekabehane dosa cilik. Namun itu dengan menyempurnakan syarat rukunnya, kemudian nindakake ibadah sholat, punika dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana apa? Laksana kita seperti orang yang baru lahir. Kira-kira gembira boten Pak Bu? Tentu kita gembira. Kanjeng Nabi sampun ngendika seperti ini, artinya apa? Memberi kabar yang baik. Untuk apa? Untuk dipun tindakake dalam hal berwudu, maka syarat rukunipun kedah dipun tindakake. Karena apa? Balasannya atau pahalanya sangat amat besar. Wonten ing mriki kita kebetulan diberi kesempatan oleh Allah, di antaranya apa? Kesempatan hidup. Artinya apa? Allah tasih remen dumateng panjenengan sedaya. Karena diberi kesempatan untuk sakit nindakake ibadah, termasuk menyempurnakan syarat rukunnya dengan balasan yang sangat amat banyak. Maka berbahagialah orang-orang yang termasuk iman dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, waqala Nabi SAW, man tawaddo'a lis-sholati wa shalla kafarallahu dunubahu ma bainahu wa bainas sholatil ukhra allati taliha. Ingkang agungipun Rasulullah SAW ngendika, sinten tiyang piyambakipun nindakake wudu atau mengerjakan ibadah wudu, kemudian mereka melakukan ibadah sholat, maka Allah akan memberi ampunan dosa-dosa kecilnya lantaran antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Nah, ini termasuk ada ya sebagian saudara kita ini meskipun mereka belum batal, begitu manjing atau menjelang waktu misalkan dari maghrib dia di masjid, kemudian belum batal, kemudian ada yang mengambil wudhu. Nah ini Masya Allah. Ternyata di sini juga ada dawuhipun Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Mereka akan diampuni dosa kecilnya antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Contohnya pun maghrib sholat di Masjid An-Nur, kemudian berdikiran dan nindakake sholat ngantos dumugi isya. Kemudian mereka menyempurnakan wudhunya lagi, kemudian sholat isya. Nah itu dosa kecilipun panjenengan punika antara sholat yang satu dengan sholat yang lain itu akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang tidak senang? Maka secara matematik atau hitung-hitungan, terus yang Islam itu kudune di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, punika apa? Kathah dosa apa mboten kathah dosa? Kudune mboten kathah dosa. Ini karena tidak semua sholat jaraknya pendek. Terus maghrib isya, insya Allah dosanya bisa diperkecil. Karena apa? Karena antara maghrib dan isya waktunya pendek. Sehingga saumpama ngrasani ora bakal suwe-suwe. Nek misalkan dari subuh sampai zuhur itu waktunya panjang. Bisa jadi kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, maka apa? Di antaranya dosa-dosa tadi akan bisa kita lakukan lebih lama atau lebih panjang. Tapi kalau dilandasi dengan hadis ini, maka insya Allah panjenengan akan tertolong.
Di kitab Qatlul Ghaz itu ada. Jadi orang beriman itu kalau nindake ibadah, kalau nindake perbuatan salah atau dosa, itu sebelum 1 jam kok sudah beristighfar, minta ampun. Itu oleh malaikat atid tidak dicatat. Tapi kalau tidak segera minta ampun, itu mereka akan dicatat melakukan suatu tindakan dosa. Nah, seperti itu. Maka sekali lagi, orang beriman itu nyusun oleh Allah diberi balasan yang sangat amat banyak. Sudah nikmatnya banyak, tidak bisa kita hitung. Kemudian kalau kita beramal, dilandasi ilmu, syarat rukunnya terpenuhi, diberi balasan yang sangat amat banyak. Termasuk dosa kita yang akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurang apa lagi? Kemurahan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu man nama ala wudu'i fadrakal mautu fitil kalayati fa huwa intallah syahidun. Punika masyaallah. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge sare kanthi kagungan wudu. Terus panjenengan kok dilalah pas batal badhe bubuk atau badhe sare kok panjenengan kersa atau mau menyempatkan untuk berwudu. Kemudian malam harinya panjenengan waktu sare kalau kapundhut. Masya Allah. Ini kau wonten ngasantun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau tidur, kemudian mereka kerso nindak itu, kemudian mereka meninggal, oleh Allah panjenengan termasuk digolongkan orang yang mati syahid. Kurang opo ni meneh. Begitu gampangnya untuk menjadi seorang syuhada tanpa perang, tanpa luka, tanpa korban. Mereka apa? Saking welas asih Gusti Allah. Wah, niki dipun tindak. Karena apa? Ini termasuk bonus. Kula piyambak kadang-kadang nggih mboten purun nglampahi. Nah, karena ya tadi. Tapi sebaiknya apa? Sebaiknya dipun tindak. Jaga nih. Mbok pilih pas panjenengan sare, kemudian ada gempa bumi yang dahsyat, kemudian panjenengan tertimpa, ini muga-muga boten nggih. Mugi-mugi panjenengan badhe sare, monggo sami dipun usahakan saged nindakake ibadah wudu. Syukur maos inna anjalu kalau mau, kemudian lebih sak donga sare, mbok menawi wonten ingkang dipun kersakaken Allah. Artinya orang yang tidur itu kan nyawanya di genggaman Allah. Kalau Allah ngersake langsung maka dikembalikan. Tapi kalau Allah tidak ngersake kembali, maka apa? Orang tersebut akan mati. Nah, matinya orang yang mau tidur itu akan dihitung termasuk orang yang mati syahid. Begitu mudah untuk orang-orang yang beriman sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten ringan apa abot, Pak? Wudu badhe sare kok ringan apa abot? Bisa dikatakan ringan, bisa dikatakan berat. Kalau ilmunya sudah ada, kemudian tahu balasan atau pahalanya, nek mung wudu wae insyaallah rodok. Meskipun tanpa ditambahi mau inna anzalna tadi, tidak ada masalah. Wonten ing iki ketika Nabi saestu menawi panjenengan dipun pundhut punika badhe digolongke termasuk orang-orang yang mati syahid. Wonten jamaah ngriki ingkang sare langsung kapundhut. Ada, Pak? Belum ada? Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kita ini semua dimatikan dalam kondisi iman. Wondene nanti dalam kondisi saat sare atau saat ibadah dan sebagainya, punika termasuk kemurahan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kok ada yang diberi sakit atau kecelakaan sedikit, ya mudah-mudahan menjadi kafarat atau penebus atas dosa-dosa panjenengan atau kita semua.
semut. Enak. Terus nek kagungan ilmu punika enak. Amal satu dengan amal yang lain niku dados ringan. Sing paling ngremenake malih nek amal dilandasi ilmu mesti ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan lagi idza nawal abdu ala taharatin urija biruhihi ilal arsy fakanat ru'yahu shadiqatan wa illam yanum ala taharatin kasurat ruhuhu anil bulughi fatil kal amantu sakit aswatu alamin latas. Kemudian ketika orang Islam itu mereka mau tidur, kemudian mereka mengambil wudu, maka rohnya ini yunsewu naik ke atas arsy. Ini dalam kitab Ihya. Orang Muslim yang mau tidur mereka itu wudu, rohnya ini berada di atas arsy. Kemudian kalau orang ini bermimpi, maka mimpinya itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Tapi kalau hanya tidurnya tidak wudhu, maka mimpinya tidak akan di atas ke arsy, tidak akan dibawa ke arsy. Dan mimpinya ini termasuk apa? Kembangnya tidur atau kembangnya tidur. Artinya mimpinya tidak ada arti. Nah, seperti itu. Maka ini keterangan dari Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Orang yang mau tidur, kalau tadi Nabi ngendika orang yang tidur, mau tidur berwudu, itu kalau mati sebagai syuhada. Nah, ini Imam Ghazali mengatakan orang yang mau tidur kok kersa wudu, ditambah lagi apa? Yakni ruhnya itu berada di atas arsy. Maka apabila bermimpi, maka mimpinya itu sungguh atau betul-betul mimpi yang sungguhan. Tapi kalau mau tidur tidak berwudu, mimpinya hanya sebagai kembangnya tidur, tidak memiliki makna. Maka di sini panjenengan bisa mencoba. Bagi yang belum perso hadis ini bisa dicoba. Ihya ini bisa dicoba. Artinya jenengan mau sare, kemudian jenengan wudu, kemudian jenengan bermimpi. Nah, maka mimpinya adalah mimpi yang hak atau mimpi yang benar. Tapi kalau mau tidur tidak wudu, karena rohnya tidak berada di arsy, maka mimpinya adalah hanya untuk kembangnya tidur. Tidak ada makna. Memasuk hadis yang keempat, waqala sallallahu an-naimu at-tahiru kaso-ini al-qaim. Kanjeng Nabi ngendika, wong kang turu kanthi suci sangka hadas menika padha karo wong kang poso sunah sarta bengi nglakoni salat sunah. Nah, punika nggih masyaallah. Terus orang yang bersuci karena sebab hadas, sami kalian puasa sunnah dan malam harinya kita nindakake sholat sunnah. Inilah iming-iming atau balasan atau pahala yang dijanjikan oleh Allah melalui utusannya Rasulullah SAW terhadap umatnya yang kerso nindake ibadah kerso nindake maka ini sangat bayangke puasa punika kata Allah as-shaim wa ana azikin. Terus puasa itu kata Allah untuk dan aku sendiri akan memberikan balasan kepada orang yang puasa. Nah niki namung wudu kemawon sampai muga disamakan dengan kita puasa dan nindake ibadah sholat di malam harinya. Masya Allah. Maka bersuka-sukalah atau bersenang-senanglah menibandingkan badhe nindake ibadah wudu karena fadilah-fadilahnya atau keutamaannya ini sangat amat banyak. Hadis yang kelima waqala sallallahu man tawaddo'a ala tuhrin
kutiba asyul hasanat. Kanjeng Nabi ngendika sinten tiyang ingkang memperbarui wudunya, maka mereka akan memperoleh 10 kebaikan. Nah, di sini hanya memperbarui. Tadi nih dari maghrib kita mau isya, kita belum batal. Ada sebagian yang tidak ke wudhu atau memperbarui wudhu. Nah ini akan diberi pahala apa? Memperoleh 10 kebaikan. Nek panjenengan puasa maka tindak. Tapi bagi orang-orang yang khusus di wilayah-wilayah yang nyusewu toyo mahal. Nah, punika ingkang saya pripun? Ingkang saya nek dereng batal boten sah nindakake wudu malih. Karena apa? Untuk menjaga kelestarian atau ketersediaan air supaya apa? Supaya bisa lebih bermanfaat untuk yang lain. Misalkan memberi makan binatang. Nah, ini bermanfaat daripada kita mengambil sunnah untuk memberi pahala. Artinya memikirkan yang lain, baik itu manusia maupun makhluk binatangnya Allah, memberi minum sapi atau kerbau atau ayam ataupun dan sebagainya. Punika dalam hal atau wilayah yang mahal air, punika lebih diutamakan kalau artinya apabila kita tidak hal, maka dahulukan keperluan yang lain. Dengan demikian, orang beriman itu akhirnya apa? Bijak. Dalam kondisi murah air, kemudian mereka memiliki kesempatan, mereka belum batal, mereka memiliki peluang untuk menyempurnakan wudhu. Tapi di wilayah yang kekeringan air, kita masih mau sholat, masih memiliki wudhu, maka kita lebih baik berhemat. Inilah diantaranya cara-cara orang beriman menyikapi kondisi di suatu wilayah. Hadis yang ke-6, Bapak Rasulullah SAW, la sholata liman lahu wala wudu aliman lam yad urismallahi alaih. Terus kan yang Nabi ngendika, la sholata liman lahu wudu. Tidak ada sholat yang tanpa wudu. Artinya orang yang memiliki hadas atau udur karena kentut atau pipis atau BAB, kemudian mereka tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Maka sekali lagi dalam kitab kitab yang paling dasar Imam Nawawi itu dalam hal bersuci diterangkan dengan detail. Kemudian media, baik itu air, termasuk batu, termasuk kertas, lalu itu diterangkan kanthi detail. Maka di sini orang-orang yang memiliki hadas, apabila mereka sholatnya tidak sah. Maka Islam menika sempurna, berbeda dengan yang lain. Atau sholat tanpa wudhu artinya tidak sah. Karena apa? Karena yang mau sholat mereka masih menanggung hadas. Maka mereka harus wudhu dulu. Kemudian bala wudhu 5 lanjut ismallah alaih. Kemudian tidak ada wudhu bagi seseorang yang tidak disertai dengan bacaan basmalah. Artinya baca wudhu mau basmalah. Boleh orang yang wudhu, bagaimana kalau wudhunya di dalam kamar mandi, Pak? Ya basmalahnya jangan jahar. Artinya kita tidak usah mengucapkan basmalah secara keras. Cukup dalam hati. Lalu yang lebih baik mana, Pak? Yang lebih baik wudhu bukan di kamar mandi atau di WC. Lebih baik kita wudhu di luar WC atau di luar kamar mandi. Karena di situ kita bisa membaca basmalah, kemudian kita bisa berniat, dan kita bisa nindak ke wudhu, nanti pertama di tempat yang baik, tidak kalau di meskipun saat ini ya kamar mandi atau WC saat ini memang bagus-bagus.
Tapi setidaknya ulama-ulama yang apa niku sing tenanan mereka kalau bisa dihindari. Jadi kalau bisa wudhu ya di tempat yang wudhu. Maka masjid ini sempurna. Ada tempat buang air kecil, buang air besar, kemudian dipisah dengan tempat wudhu. Maka sesungguhnya apa? Ingin menyempurnakan amal ibadah para jamaah. Atas membaca pasaman sunnah. Hadis yang keenam, wa qala sallallahu al wudu satrul iman. Kami ngati menika wudu punika separuh daripada iman. Terus wonten ing kitab sanes at-tahuru satrul iman. Kitab yang lain sesuci itu separuh sebagian daripada iman. Kemudian wudu diarani separuh iman. Terus sebab saat temene iman punika menyucikan najis batin. Jadi wudu dikatakan separuh dari iman. Karena apa? Karena sebenarnya iman punika menyucikan najis batin. Ya, wondene wudu menyucikan apa niku dohiri. Kita membasuh muka. Sesungguhnya muka yang telah, kalau kita orang yang beriman, maka kalau mau wudhu, kalau ada yang najis itu kita bersihkan lebih dahulu, ya. Termasuk sela-sela kuku. Jadi kuku-kuku mereka kedadipun resik rumiyin pada wudhu. Kuku, sela-sela kuku, mereka kadang-kadang apa? Kita tidak sengaja, kita menginjak atau kita memegang suatu kotoran, kemudian di sini ada najis. Nah ini termasuk apa? Ikhtiar untuk menyempurnakan wudhu keluar. Terus kuku-kuku dibersihkan supaya apa? Supaya kalau ada sela-sela najis itu mereka sebelum wudhu sudah artinya sudah bersih. Nah kemudian baru membasuh muka. Itu artinya apa? Menghilangkan di antaranya batiniahnya apa? Batiniahnya menghilangkan apa itu? Dosa-dosa wajah. Ada penglihatan mata. Ini bisa kita lihat untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sering pegang HP, maka di situ sering ya, muncul gambar-gambar yang tidak baik. Maka itu bisa dibersihkan lewat wudhu. Kemudian ada hidung, ada telinga. Kita mencium atau kita mendengar sesuatu yang tidak hak. Pembicaraan orang lain tidak boleh kita kutip atau kita kuping. Maka secara batiniahnya, doiriahnya kita membasuh kuping, batiniahnya kita apa? Menghilangkan dosa-dosa daripada pendengaran, penciuman yang tidak baik. Kemudian ada membasuh tangan, itu juga sama, doirnya kita membasuh tangan. Tapi batiniahnya apa? Batiniahnya kita ini menghilangkan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan daripada tangan kita untuk apa? Di antaranya berbuat aniaya kepada orang lain. Atau menulis sesuatu, mengumpat di dalam HP. Ya, komentar kemudian mengumpat. Itu sama. Itu dosa tangan. Atau ya, jiwit dan lain sebagainya. Termasuk perbuatan dosa. Termasuk masuk kaki sama. Barangkali kaki kita pernah melangkah ke tempat yang tidak baik. Dohirnya kita basuh. Batiniahnya, kesalahan daripada langkah kita tadi akan kita bersihkan dengan cara berwudu. Maka kurang apanya lagi? Mudahnya atau murahnya Allah. Untuk apa? Untuk menggapai pahala. Bahkan menghapus dosa-dosa hanya dengan cara berwudu. Maka berbahagialah dengan termasuk insya Allah orang yang beriman. Wudhu karena diantaranya apa? Wudhu itu sebagian atau separuh daripada keimanan. Hadis yang ke-8, wa qala sallallahu sibbatul wudu'i maratun wa man tawadda'a marataini kana al-kiflani minal ajri wa man tawadda'a salasan fa huwa wudul anbiya min qabli. Terus kanjeng Nabi asalipun atau aslinya wudhu itu membasuhnya hanya sekali.
Kemudian Nabi ngendika, sapa wengi wudu membasuh 2 kali, maka mereka akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Kemudian siapa saja yang berwudu membasuhnya 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh sebagian kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali, maka seperti itulah yang dilakukan oleh para nabi sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aslinya wudhu itu dulu membasuhnya hanya sekali. Tapi Nabi memberi contoh, kalau panjenengan membasuh 2 kali, maka panjenengan akan memberi pahala 2 kali. Kalau panjenengan membasuhnya masing-masing 3 kali, maka apa yang panjenengan tindakake punika sami kalih punapa ingkang dipun tindakake para nabi-nabi terdahulu termasuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pahalanya apa? Oh, pahalanya sangat amat besar. Yang ke-9, Rasulullah SAW layak bahwa sholatan akadikum tidak ahdasa hatta yalan doa. Maka Nabi ngendika, Allah tidak akan menerima sholat orang yang tidak disertai dengan wudhu. Artinya apabila panjenengan hadas atau memiliki batal, tidak batal tidak bisa sholat karena tidak memiliki wudhu, kemudian panjenengan sholat maka tidak akan diterima. Sekali lagi, kalau mau sholat dan kita batal harus wudhu supaya sholatnya diterima. Hadis yang ke-10, bahwa Rasulullah SAW al-wudhu al-wudhu nurun ala nur. Sesungguhnya antara wudhu yang satu dengan wudhu yang lain itu apa? Yaitu nur di atas nur. Atas tanbiki dipun terangake memperbarui wudhu itu termasuk kebaikan. Pahalanya apa? Akan berlipat-lipat. Maka kita diperintah untuk nindakake seperti kalau dalam hal ini artinya yang murah air ya. Yang murah air kita diperintah untuk menindakake wudhu, sholat maghrib wudhu, sholat isya wudhu, sholat subuh wudhu. Kenapa? Al wudhu nurun ala nur. Karena antara wudhu yang satu dengan wudhu yang lain ada cahaya di atas cahaya. Maka besok wajahnya orang-orang yang wudhu ini di akhirat itu nanti akan mencorong. Akan terlihat berkilau. Wajahnya berkilau, kemudian tangannya berkilau, kakinya berkilau. Nanti kalau kita akan di akhir ada tambahan lagi, man tawadhu fasana bulu basolat kata ini lam yuhdis nafsahu fihima bisyai'in minat dunya kharaja min dunubi kalama walatat terus kan ya atas dipentra kanjeng Nabi ngendika tiap tumrap pun tiang muslim ingkang sakwise wudu mereka dipun sunahake nindakake salat sunah wudu kalih rakaat nika hukumnya sunat muakkad. Jadi mungguh kan pahalipun atau ganjaranipun nika ageng sangat bisa melebur sekabehane dosa-dosa cilik kang wis dipun lakoni. Mula becik banget den tindak. Artinya orang yang nindakake napa niku wudu kemudian mereka mau nindakake salat maka dia akan memperoleh pahala apa itu? Dosa kecilnya akan diampuni dan maka termasuk apa? Termasuk becik dipun tindakake karena apa? Pahalanya sangat amat besar. Nah inilah ya. Bab wudu selesai pada bahasan yang ke-6. Maka di sini sebelum saya tutup, kalau badhe ngimutake dumateng panjenengan sedaya mbok pilih saestu orang-orang yang beruntung, yakni adalah diantaranya orang yang beriman kersa menyempurnakan wudhu itu. Bagaimana menyempurnakan wudhu? Yakni kita mengetahui syarat dan rukunnya. Maka inilah kelebihan yang dimiliki oleh orang beriman tidak dimiliki oleh orang-orang selain yang beriman.
Maka kalau panjenengan melihat orang-orang lain yang mau beribadah, tentu mereka tanpa ada aturan wudhu. Maka yang sempurna adalah orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk membasuh muka, kedua tangan sampai siku, termasuk sebagian sirah dan kedua kaki hingga mata kaki. Insya Allah, mugi-mugi sekedhik ingkang kula aturaken kala wau saged nambahi giroh semangat panjenengan. Karena apa? Ilmune insya Allah bertambah. Ingkang sampun nate ngaos, insya Allah akan semakin yakin. Karena amal yang dilandasi ilmu pasti akan diterima. Maka nek panjenengan nindakake kanthi ilmu pasti akan diterima, dan pahala ingkang sampun nate kula aturake dhumateng panjenengan insya Allah akan bisa kita raih. Tentu hanya dilandasi apa? Atus ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak mengatakan ingkang saged aturake lewat sekedhik kula nyuwun pangapunten. Menawi wonten ingkang badhe nyuwun pirsa nyumanggake. Monggo ingkang badhe dipun sandi nggih. Wonten pertanyaan Pak, Bu? Nek boten kota Baskedi, wonten. Nek boten kota Baskedi. Orang Bani Israel itu pernah bertanya, kenapa orang yang nyun sewu hanya karena pipis dan BAB itu disuruh wudhu, padahal kebanyakan najis. Nah, orang-orang yang nyun sewu bermimpi atau bagi dewasa berkumpul, ini mereka mengeluarkan sesuatu yang suci, kok tidak diperintah berwudhu, kok diperintah mandi. Ini sangat menarik. Ini hanya tambah saja bagi yang dewasa. Ini ternyata apa? Karena kalau orang yang telah bermimpi atau orang yang telah berkumpul dengan suami istri itu, mereka apa? Menikmati suatu kenikmatan yang tiada tara. Nah, niku intine pun ngaten mawon. Nah, jawabane pun singkat ning padat. Menawi panjenengan mangke bingung, oh seperti itu toh, nek pipis atau BAB hanya cukup wudhu, padahal itu mengeluarkan suatu kotoran. Tapi kalau mengeluarkan suatu yang suci, misalnya air mani tadi meskipun suci, tapi diperintah untuk bermandi. Alasannya apa? Ya tadi karena apa? Memperoleh kenikmatan yang sangat amat besar. Jadi kenikmatan yang besar. Maka kalau walaupun nanti matur mengenai kenikmatan dunia itu ada 3. Yakni di antaranya makan atau tidur, apa tadi? Yang ketiga kumpul. Seperti itu. Maka inilah ya, sedikit ingkang kula aturaken dhumateng panjenengan. Mugi-mugi saged nambahi semangat anggenipun panjenengan nindakake khususipun wudhu karena sampun dipelandasi ilmu. Insyaallah apa yang kita tindakake kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira langkung ing papunten wonten lersipun saya tidak Allah taala mbok menawi wonten pintenipun saya kula piyambak. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.